koalisi. Koalisi perubahan terus harmonis dan terus musyawarah. Wajar kalau ada perbedaan pendapat karena kita datang dari background dan tata organisasi yang berbeda. Tetapi insya Allah dengan musyawarah dan sikap legowo semua akan jalan. Nasdem lagi-lagi sindir AHY. Demokrat pusing 7 keliling. Bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud tadi adalah kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Kita hari ini terus mencari pasangan yang terbaikkan kemenangannya. Ini dimulai dari waktu setelah pertemuan antara Anies dengan Susi. Lumayan heboh karena banyak yang menduga Susi akan ditawarkan menjadi cawapres Anies. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mewanti-wanti kepada Anies supaya memilih bakal cawapres sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Ali meminta Anies tidak memilih calon yang cuma karena punya partai politik. Kira-kira nyindir siapa nih? Caimin? Nggak mungkin lah, karena Caimin urusannya dengan Prabowo. Mereka memang sedang tarik ulur juga. Bahkan ada kabar PKB mulai tidak sabar. Kalau Prabowo masih belum ada kejelasan, PKB bisa menyeberang ke PDIP. Ini mirip-mirip antara Nasdem dan Demokrat. Jadi sudah jelas Nasdem sedang menyenggol AHY. Jangan pilih calon yang hanya karena punya partai. Cuma AHY kan? Sebenarnya Nasdem agak khawatir dengan kinerja Anies terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan bisa dibilang Anies tidak punya di Jawa Tengah. Di Jawa Timur, harapan Anies juga tipis sekali. Nasdem khawatir dan gelisah karena kekalahan sudah terasa. Makanya mereka ngotot agar cawapres Anies bisa membantu pemenangan. Intinya Nasdem mau sosok cawapres yang bisa merebut banyak suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dua provinsi itu mencapai 25% dari total suara se-Indonesia, sehingga dinilai signifikan. Kalau Anies gagal, artinya gagal menang di Pilpres. Dan jujur saja, kalian pasti setuju kalau AHY tidak pas dengan kriteria itu. AHY punya kelebihan apa sehingga bisa menang di dua wilayah itu? Begitulah kira-kira logika Nasdem. Cukup masuk akal. Tapi Demokrat mana mau tahu. Pokoknya AHY harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau mau tawar-tawar silakan tawar harga baju di Tanah Abang. Karena itulah Nasdem tidak menyarankan Anies memilih cawapres yang hanya punya partai politik. Dari Partai Demokrat sendiri ada penolakan. Mereka tidak setuju jika partai politik mencalonkan sosok non-parpol untuk Pilpres 2024. Siapa sosok non-parpol yang dimaksud? Bu Susi kan? Begitulah koalisi perubahan. Yang satu maunya jangan pemilih parpol, yang satu lagi maunya jangan yang non-parpol. Ini kayak berusaha menyatukan air dan minyak. Sampai kapanpun gak bakal ada titik temu. Bubar atau enggak nih? Ayo tebak. Pendukung Anies masih merasa halu kalau Anies bakal resmi nyapres. Partai pengusung aja tidak kompak. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Satu maunya bukan AHY, yang satu maunya AHY. Dari dulu sampai sekarang, pembahasan soal cawapres masih mengambang dan tidak selesai. Demokrat merasa AHY sangat pantas jadi cawapres Anies. Tapi kalau melihat gerak-gerik Nasdem, AHY itu kayak tidak punya martabat. Harga diri AHY sungguh menggenaskan. AHY dianggap seperti orang kecil, maksudnya anak kecil yang tidak punya apa-apa di politik. Sebenarnya ini tidak salah sih. Kalau bukan karena nama SBY, AHY itu bukan siapa-siapa. Cuma butiran debu yang tidak kelihatan dengan mata telanjang. Kalau bukan karena SBY, AHY tidak akan memimpin Demokrat. Nasdem mungkin segan ngomong secara langsung bahwa AHY punya parpol tapi numpang nama bapaknya. AHY punya parpol tapi sebenarnya bukan karena usaha sendiri. Makanya tadi Nasdem bilang jangan pilih cawapres yang cuma punya parpol. AHY selain punya parpol,
Punya apa lagi sih? Tidak ada kan? Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shuo.com, ditulis oleh XRT. Bagaimana menurut Anda?